Bapak Ibu sekalian, topik pada sesi ini adalah awareness, harmonization of MRATP in the system of Merdeka Belajar Kurikulum. Pada sesi ini akan dibahas desain instruksional dari toolbox ASEAN ini dalam sistem pendidikan kita dalam kerangka Merdeka Belajar. Sebelum kita akhiri pembahasan handbook MRATP beserta toolboxnya sebelumnya, mari kita melihat gambaran menyeluruh bagaimana MRATP ini bisa kita harmonisasikan dengan sistem pendidikan kita. Baik, tahapan ini atau diagram ini adalah tahapan perancangan pembelajaran atau desain instruksional pada panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dalam program Kampus Merdeka. Program ini merupakan model pengembangan desain instruksional model Dig and Carry yang dikombinasikan dengan ADDIE dan juga telah dikembangkan SKKNI-nya nomor 333 tahun 2020. Dari diagram ini diilustrasikan bagaimana kurikulum, standar kompetensi, dan juga toolbox berharmonisasi dengan sistem nasional Indonesia. Mari kita cermati tahap demi tahap. Pertama dimulai dengan adanya kurikulum. Pada tahap ini di bagian sebelah kiri, tapi ini secara terstruktur ASEAN MRATP sudah menyediakan kurikulumnya, yakni CATC atau Common ASEAN Tourism Curriculum. Nah, ini mengacu pada kurikulum umum bagi para profesional pariwisata ASEAN untuk mendukung implementasi MRATP sebagaimana disepakati bersama oleh Menteri Pariwisata ASEAN. Kemudian pada langkah pertama diagram ini, nomor 1 di dalam diagram adalah mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada MK mata kuliah dan menjabarkannya secara selaras menjadi CPMK, sub CPMK. Nah, di sini kita difasilitasi dengan handbook ASEAN MRATP, kemudian RQR SRS, Regional Qualification Framework and Skill Recognition System, dan juga ACCSTP, ASEAN Common Competency Standard for Tourism Professional, yang mengacu pada persyaratan minimum standar kompetensi dalam melayani atau layanan pariwisata dan perhotelan yang bertujuan untuk meningkatkan layanan pariwisata dan memfasilitasi mobilitas antara negara-negara anggota ASEAN. Kemudian langkah kedua adalah analisis kebutuhan belajar mahasiswa sesuai konteksnya tentu saja, atau mahasiswa atau siswa. Nah, di sini kita harus memberikan konteks sesuai dengan target tempat kerja. Kemudian langkah ketiga adalah membuat analisis pembelajaran yang menganalisis struktur kompetensi. Nah, di sini kita juga sudah difasilitasi oleh standar kompetensi ASEAN ACCSTP. Kemudian langkah keempat adalah merumuskan kinerja hasil mahasiswa atau siswa dan indikator dan kriteria penilaiannya. Nah, di sini kita difasilitasi dengan ACCSTP yang lengkap dengan elemen, kriteria unjuk kerja, hingga batasan variabel yang sangat lengkap. Kemudian langkah kelima adalah mengembangkan instrumen penilaian dan rencana evaluasi juga. Dan pada langkah ini kita difasilitasi lengkap dengan toolbox dan rencana asesmen yang kita siapkan. Kemudian pada langkah ke-6 adalah mengembangkan bentuk metode strategi pembelajaran dan RPS. Pada langkah ini harus kita kembangkan sesuai dengan konteks pada langkah 2 dan 3 sebelumnya tadi. Kemudian langkah ke-7 adalah mengembangkan dan menyusun materi pembelajaran dan media pembelajaran, yaitu multi-sided platform.
Nah, pada langkah ini kita difasilitasi cukup lengkap dengan toolbox kode TG, Trainer Guide, dan juga TM, Trading Manual, yang lengkap dengan bahan presentasi dan latihan. Untuk memastikan menghasilkan bukti berkualitas, maka kita siapkan SOP-nya, SOP untuk workplace atau laboratorium atau workshop, sesuai dengan konteks serta workbook peserta untuk merekam setiap unit kompetensi yang dipraktekkan. Jadi form-form praktek ini kemudian dijatuhkan menjadi workbook yang menjadi pegangan para siswa atau mahasiswa di dalam proses pembelajaran di kampusnya. Kemudian langkah 8 adalah mengembangkan multi-sided platform sesuai lingkungan belajar. Dan langkah 9 adalah melakukan monitoring dan evaluasi formatif pembelajaran di dalam proses pembelajaran. Nah, pada tahap ini kita difasilitasi lengkap dengan rencana asesmen beserta instrumen asesmen dari toolbox kode AM atau asesor manual. Kemudian langkah 10 adalah perbaikan berlanjut hasil evaluasi formatif. Dan langkah ke-11 adalah evaluasi sumatif yang difasilitasi dengan toolbox ASEAN lengkap. Dari pembahasan di atas menunjukkan betapa handbook ASEAN MRATP ini beserta toolbox-nya benar-benar telah menyediakan atau menyiapkan secara harmonis dengan sistem kita dalam sistem Merdeka Belajar. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas ASEAN MRATP ini beserta handbook dan toolbox-nya, terutama klausul 4, secara bertahap dan teliti dengan gembira. Selanjutnya, mari kita terapkan dengan gembira. Yes, you are harmonious. Terima kasih dan salam kompeten.